Kembali di Bincang Virtual, Pak Hestu tadi dikatakan oleh Mas Bima memang ini merupakan program yang sangat baik, tetapi memang harus diikuti juga dengan beberapa program-program lainnya. Kemudian juga mungkin ada, Mas, adakah nanti program untuk insentif-insentif lainnya seperti itu? Ya, tentunya kalau dari sisi fiskal kembali lagi bukan hanya pajak kan, pajak itu yang tadi saya katakan yang selama ini harus bayar 0,5% sekarang nggak perlu, itu selesai kan dari sisi pajak gitu ya untuk UMKM ini. Nah, 123 di tahun ini memang banyak sekali itu yang untuk UMKM ini memang operasionalnya yang memang harus kita perbaiki terus karena kan ini cakupannya sangat-sangat masif begitu ya UMKM ke kredit subsidi bunga, penjaminan dan ini sangat masif. Nah, tentunya juga kita berharap para UMKM ini juga mencari informasi dengan baik sehingga bisa benar-benar memanfaatkan. Kalau punya kredit ke bank ya mereka harus mencari informasi, oke, bagaimana saya memanfaatkan, walaupun bank pun juga sudah proaktif untuk menyampaikan kepada para UMKM-nya. Nah, insentif-insentif yang lain terkait dengan UMKM ada tadi yang di 123 totalnya itu dan tahun depan pun masih akan berjalan. Saya pikir bahwa pemerintah memang benar-benar sangat concern dengan UMKM ini karena ini coverage-nya sangat besar. Ini yang menjadi penopang ekonomi kita dan belanja masyarakat itu sebagian besar ke UMKM karena itu yang dihadapi sehari-hari. Nah, belanja rumah tangga itu kan lebih dari 50% dari PDB kita. Nah, ini memang menjadi titik tekanan yang sangat besar kepada pemerintah untuk membantu UMKM ini. Iya. Gitu, Mbak. Kang Riki, ini sejauh mana sih Anda sebenarnya mengetahui apa saja, apakah benar memang program-program dari pemerintah dengan bantuan ini, itu, Anda sudah mengetahuinya? Kalau program yang ini jujur saya baru mengetahui setelah adanya acara ini. Kalau Harapannya program sih, yang lain apa yang sudah dimanfaatkan saat ini? program yang ini kan sebelum tahun 2018 kan pemerintah masih ini kan di 1% kan, Mbak. Nah, setelah Juli 2018 kalau nggak salah ya. Nah, 0,5%. Nah, itu sangat-sangat terbantu kita sebagai pelaku usaha. Apalagi ditambah sekarang ada penghapusan 6 bulan ke depan sampai Desember, itu sangat membantu sih. Program ini tidak hanya di 2020 saja gitu. Kalau bisa di 2021 bahkan di 2022 pun kalau bisa sampai perekonomian pulih kembali sih itu. Baik, ini Mas Bima silakan dengan closing statement-nya mungkin kira-kira bisa memberikan masukan apa lagi selain juga dengan program yang sudah ada dan juga mungkin bisa program apa lagi yang mungkin bisa mendorong atau kebijakan apa lagi yang mungkin bisa semakin mendorong supaya kita bisa bangkit kembali secara perekonomian. Ya, di luar dari program perpajakan ya, sebenarnya masih ada hal yang bisa dilakukan. Misalkan di Malaysia itu memberikan semacam hibah modal kerja bagi UMKM yang bergabung ke dalam ekosistem digital. Kemudian yang kedua terkait dengan subsidi internet gratis juga, karena dari awal tadi perbincangan kita salah satu masalahnya kan berputar-putar soal teknologi ya. Nah, ini UMKM masih kecil partisipasinya dalam teknologi, baik yang sudah membayar pajak apalagi yang belum gitu. Jadi pemerintah bisa memberikan subsidi paket internet gratis, itu dilakukan di beberapa negara untuk mensupport UMKM. Yang terakhir juga menurut saya penting dari sisi permintaan ya, bagaimanapun UMKM itu berjualan kalau ada yang membeli. Ya. Jadi follow demand. Nah, demand ini sekarang ya balik lagi bagaimana stimulus di bidang kesehatan, penanganan pandeminya lebih serius, kemudian juga bagaimana program-program selain dari perpajakan yang fiskal juga, seperti bantuan sosial itu bisa lebih besar lagi, cakupannya lebih diperluas, sehingga itu langsung mendorong omset UMKM bisa meningkat. Ya, intinya ini kesempatan bagi pemerintah juga untuk melakukan reformasi birokrasi, tidak hanya kemudian dengan program-program yang ada, tapi saya harap ya lebih agresif lagi untuk menjemput bola. Jadi setiap insentif yang dikeluarkan dari pemerintah, sosialisasi di media, seperti sekarang kan ini sosialisasi di media saya kira penting. Yang kedua adalah jemput bola tadi. Jadi mana nih UMKM yang terdampak, UMKM yang harus disasar ya telepon satu persatu atau justru mendorong mereka untuk memanfaatkan insentif ini. Jadi bukan sekedar voluntary atau menunggu
pelaku UMKM mencari tahu, tapi juga pemerintah harus lebih proaktif lagi, lebih agresif lah dibandingkan UMKM-nya. Karena UMKM mungkin kayak seperti Mas Riki ini, saya juga melihatnya bukannya tidak ingin tahu ya terhadap insentif perpajakan atau program-program pemerintah lainnya, tapi waktunya kan nggak ada juga gitu. Kayak Mas Riki kan harus ngurusin karyawannya, harus ngurusin laporan keuangannya gitu ya. Jadi pemerintahnya mungkin yang lebih agresif ya. Iya, Pak Hestu sendiri ini dari bagian pajak sendiri sudah pernah ada bagaimana koordinasinya dengan Kementerian UMKM ataupun asosiasi-asosiasi yang menaungi UMKM ini? Ya, kita memang banyak juga melakukan, tapi memang ada keterbatasan, kita mesti harus sadari. Jadi kembali lagi Mas Bima, kami mencari 1.200 triliun begitu kan. Nah, memang ada kendala, paham lah, langsung ketawa Mas Bima gitu kan, paham ya. Nah, kemudian kita tetapi selama ini pun aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan Kadin, Apindo, HIPMI, kita lakukan sosialisasi dan kita terbuka terus bahwa ada asosiasi UMKM apa, banyak sekali Bu undangan yang ke kami minta untuk sosialisasi melalui online semuanya, kami pasti akan layani. Di KPP pun aktif melakukan sosialisasi melalui webinar, melalui Zoom, agar para UMKM atau WP lainnya itu juga mengetahui informasi mengenai ini. Bahkan kalau dilihat di website kami dan medsos kami punya medsos baik di Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook, di KPP pun ada, dan itu semua informasi terkait insentif pajak, itu ada semuanya di sana. Kami memang menggunakan seluruh jalur, dengan kementerian pun, Kementerian UMKM, kami banyak berkoordinasi, tadi saya katakan dengan perbankan, BUMN, kami punya program BDS, nah di situ juga kita sampaikan ada insentif saat ini, silahkan digunakan. Memang target kami adalah kita memang harus membantu pemulihan ekonomi ini. Kami memang punya tugas mengumpulkan 1.200, tetapi once itu yang sudah ditetapkan di peraturannya ini harus diberikan insentif, ya kami akan sosialisasikan, kami usahakan semuanya memanfaatkan. Kalau 120 triliun insentif usaha plus 2,4 triliun insentifnya UMKM pajak tadi, kalau bisa semuanya terserap, jangan ada satupun rupiah pun yang tersisa. Karena kalau itu tersisa atau nggak efektif, berarti pemulihan ekonominya nggak akan berjalan sebagaimana kita harapkan. Mungkin itu, Mbak. Dari program yang sudah berjalan kan ini memang programnya awalnya 6 bulan dari April sampai September. Nah, sejauh ini bagaimana evaluasinya dan kedepannya apa yang mau semakin ditingkatkan agar ini benar-benar bisa secara efektif menjangkau seluruh UMKM sesuai dengan yang ditargetkan? Ya, kalau tadi kembali lagi dari 600, 220 sudah. Yang sebagian memang kita lihat memang nggak bayar, ya. Ya kami memang kami akan komunikasikan mereka, oke, silakan nggak bayar, tetapi membuat laporan. Tapi kalau Anda tanya sekarang UMKM, kalau masih ada yang membayar 0,5% karena belum tahu, nah itu yang memang menjadi masalah, kami harus attach ke sana gitu kan. Tetapi rasanya mungkin saya nggak tahu Mas Rizky ya, kenapa sampai nggak tahu gitu ya, karena informasinya sedemikian gencar, sosialisasinya kami pun banyak sekali, tadi Mas Bima mengatakan begitu. Nah, dan KPP pun terbuka untuk berkomunikasi, ada line-line telepon, WA group atau AR-nya pun di KPP itu setiap saat siap dihubungi untuk membantu wajib pajak yang ingin tahu informasi, memanfaatkan fasilitas apapun semacam itu, kita terbuka sekali. Baik. Ya, kita semua memang berharap agar ekonomi kita segera pulih, dan tentunya ini merupakan salah satu dari sejumlah program dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, dan tentunya siapapun juga ini pasti berharap juga pandemi segera berakhir. Baiklah, terima kasih Kang Riki, kemudian juga Pak Hestu dan juga Mas Bima atas bincang-bincang kita hari ini dan sudah bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, demikianlah Bincang Virtual pada hari ini. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.